Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Lili dari CSO Delingo Digital Media. Nah, setelah kemarin kita bahas tentang solusi berbisnis saat PPKM, nah kali ini saya akan melanjutkannya, tapi bukan di bagian solusi itu tadi, tapi saya akan membahas tentang apa-apa aja yang penting Anda persiapkan ketika Anda ingin masuk ke dunia digital marketing. Karena menurut saya sendiri, kalau untuk masuk ke dalam dunia digital marketing ada beberapa tahapan yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Dan seberapa penting sih hal tersebut atau bagian tersebut ketika kita udah masuk dan persiapannya kurang kayak gitu. Nah, yang cukup mempengaruhi ketika kalian masuk ke dunia digital marketing, ketika Anda memiliki produk atau kalian mempunyai produk, seberapa penting sih kayak brand, terus nanti harganya, terus nanti itu marketnya, apalagi ya kompetitor, terus mungkin nanti adminnya atau CS-nya itu seberapa penting itu ketika masuk ke dunia digital marketing. Nah, yang pertama adalah tadi saya bilangnya brand. Mengapa brand itu cukup mempengaruhi ketika di digital marketing? Karena digital marketing nanti kan di Facebook Ads, IG Ads ataupun Google Ads nanti kan kita hanya menyebarkan ke orang-orang sesuai target kita. Nah, orang tersebut misal belum pernah mendengar brand tersebut, mereka akan berpikir 2-3 kali untuk masuk ke bagian selanjutnya, ke order selanjutnya, misal ke landing page-nya atau ke CS-nya, nanti perlu mikir dulu, wah ini brandnya bener atau enggak, ini nipu atau enggak, kayak gitu. Nah, tapi ketika brandnya udah terpercaya, brandingnya udah jadi, maka customer ketika mendengar brand tersebut, mereka nggak perlu pikir panjang lagi. Jadi mudahnya gini, sekarang siapa yang nggak kenal merek pasta gigi Pepsodent? Ya, jadi ketika orang ditanya, oh mau nggak ini pasta gigi, dia lihat merek Pepsodent, dianya langsung oke, nggak masalah gitu. Tapi misal ada pasta gigi namanya Newden gitu, karena baru Newden. Nah, orang yang mau beli meskipun harganya selisih 2.000 lebih murah daripada yang Pepsodent tadi atau mungkin 5.000, mereka tetap bakal lebih pilih Pepsodentnya karena mereka yakin produknya udah bagus nih. Nah, untuk yang Newden ini mereka belum tahu. Nah, makanya untuk brandingnya atau masa branding atau pengenalan ke customer atau ke para calon konsumen kita itu perlu banget. Jadi ketika kalian beriklan baru berjalan 1-2 sampai 3 bulan 4 bulan dan belum kelihatan hasilnya, misal profit tapi belum bisa sampai profit atau nggak masalah, yang penting kalian bisa dapat database dari customer, bisa kalian follow up, dan kalian juga bisa branding. Ketika itu dipertahankan terus, ketika memang produknya bagus, pasti nanti akan ada saatnya produk itu naik. Nah, setelah brand, sekarang kita mau beranjak obrolannya ke bagian harganya. Nah, ketika kita mau menjual sebuah produk tersebut, kita kan harus pasti nyantumin harga nih, atau harganya berapa. Nanti calon konsumen kita itu kalangannya apa aja, itu kan nanti kita perlu pikirkan. Nah gini, untuk iklan di Facebook Ads dan IG Ads itu kan nanti untuk harga di kisaran, mudahnya kalau produk di angka 100-200 itu masih terjangkau dan dibilang bisa cukup murah, karena memang pengguna Facebook itu memang kebanyakan kalangan menengah ke bawah. Jadi untuk produk yang harganya di atas 300 atau 400 ribu itu memang sedikit agak nanti targetingnya, settingannya memang sedikit agak lebih rinci, karena memang untuk menarget orang-orang yang memang mempunyai uang segitu tadi. Tapi untuk 100-200 ribu itu masih menjangkau ke seluruh lah. Ketika memang produk itu sangat dibutuhkan, seperti misal kayak obat atau obat herbal, itu cukup mudah booming karena memang itu sangat dibutuhkan. Ketika orang nggak membeli itu bisa berdampak ke dia, atau seberapa penting produk itu untuk konsumen atau untuk dia, kayak gitu. Jadi untuk harga segitu masih relevan banget ketika memang diiklankan di Facebook ataupun IG Ads. Nah, untuk produk-produk yang harganya tinggi ataupun itu bukan produk tapi jasa kayak gitu, nanti opsinya bisa masuk ke Google atau mungkin bisa di Facebook juga. Ketika memang properti kan harganya tinggi-tinggi tuh, bisa di Facebook, tapi memang strateginya nggak langsung konversi. Karena sangat kecil sekali kemungkinan orang lihat iklan kita, dianya langsung pengen beli properti kita. Bayangkan aja properti atau ya misal ada yang jual rumah atau kafling tanah kayak gitu. Mana mungkin sih orang sekali itu nonton iklan kita langsung dianya pengen, wah saya mau beli nih, kayak gitu. Itu mungkin terjadi, tapi mungkin 1 banding 1000 atau 2000 atau mungkin 1 banding 4000 sampai 5000 orang. Nah, yang perlu kita sadari adalah database yang akan kita dapat sebenarnya.
ketika kita dapat database dari konsumen yang ngeklik iklan kita, nanti strateginya kita bisa follow up dia, kita tawarkan ke dia. Mungkin hari ini dia nggak butuh, kita tawarkan seminggu lagi, mungkin di minggu itu dia belum butuh, tapi di bulan selanjutnya ada kemungkinan dia butuh. Jadi itulah pentingnya database. Jadi ketika kalian iklan di digital marketing, database itu sangat penting memang. Nah, setelah tadi kita bahas brand dan harga, nah sekarang kita ngomongin market, yaitu tempat kita beriklannya atau platformnya. Nah, kita sekarang di Delingo Digital Media ada 2 platform yang sedang kita boost, yaitu Google Ads dan Facebook Ads, IG Ads. Nah, untuk Facebook Ads, IG Ads kan jadi satu platform, jadi Facebooknya, Facebook Ads itu. Nah, untuk di Facebook itu kebanyakan memang untuk produk-produknya itu adalah produk retail atau produk yang memang sudah ready stock banyak, terus memang harganya masih terjangkau, dianggaplah cukup murah kayak gitu. Jadi ketika kalian mempunyai produk atau jasa yang memang ordernya cukup mudah, jadi misal kaos, busa, terus fashion kayak gitu, sepatu lah mungkin, atau tas, atau mungkin juga gamis kayak gitu, bisa masuk ke Facebook Ads. Misal kalian punya jasa juga, tapi memang jasanya bisa dikerjakan cepat. Kan memang tipe-tipe customer di Facebook dan IG Ads adalah customer yang males nunggu lama. Jadi misal pre-order harus cepat. Nah, jadi misal kayak kemarin ada beberapa klien kita masuk di bagian custom jersey. Nah, kemarin sebelum masuk saya tanya ke dia, ini untuk ngerjainnya lama atau enggak gitu. Nah, kliennya bilang itu ngerjain cukup 1-3 hari. Oke, berarti untuk customer di Facebook untuk nunggu 1-3 hari itu masih dalam lingkup aman, karena customer pasti mau nunggu segitu. Jadi masih bisa di Facebook Ads dan hasilnya cukup memuaskan, karena memang untuk hasilnya sebenarnya lebih ke klien kita, tapi dilihat dari hasil iklannya cukup bagus dengan mendapatkan CPR yang di bawah standar lah. Biasanya di bawah di bawah standar biasanya, dan hasilnya cukup lumayan karena mendapatkan jumlah leads yang cukup banyak dengan budget iklan yang kecil. Pentingnya kita memilih market yaitu untuk agar tepat sasaran tadi. Misal kalian punya jasa yang orderannya banyak, misal kayak jasa konveksi yang sekali pesan bisa 100 sampai ribuan kaos atau ribuan jersey kayak gitu. Nah, itu memang perlu pengerjaan waktu lama, itu lebih cocoknya ke Google Ads karena menggunakan kata kunci. Sekarang jarang banget orang ditawarin pembuatan jersey atau pembuatan kaos gitu dalam jumlah banyak di Facebook. Tapi kalau di Google itu pasti ada yang nyari jasa konveksi atau tempat pembuatan kaos kayak gitu. Dengan keyword tersebut atau kata kunci tersebut bisa kita gunakan di Google Ads. Nah, sedangkan untuk produk yang retail tadi gitu masuknya ke Facebook Ads dan IG Ads. Ketika market kita pas, itu hasilnya akan lebih maksimal daripada asal-asalan lah. Kayak kita posting organik, terus mungkin kita bisa juga marketplace kayak gitu. Itu kan memang cukup membantu untuk branding, tapi untuk menghasilkan pemasukan yang lebih itu kurang maksimal. Kita harus mau nggak mau, kayak di saat yang kayak gini juga pandemi kan, kita harus dituntut gimana bisa mulai digitalisasi untuk produk kita. Oke, selanjutnya setelah kita ngomongin market, kita lanjut ke kompetitor. Nah, kenapa kita harus lihat kompetitor juga? Jadi semakin banyak kompetitor kita atau lawan tanding kita atau lawan kita semakin banyak, itu ada 2 kemungkinan, yaitu yang satu adalah memperkuat niche produk kita. Misal fashion, gamis, ataupun misal tas, sepatu, semakin banyak saingan itu berarti memang marketnya bagus di situ gitu. Kayak sekarang skincare, setiap bulan bisa dikatakan pasti adalah produk baru yang muncul kayak gitu. Tapi memang itu efek bagusnya berarti skincare memang sekarang lagi booming. Tapi kurang bagusnya yaitu memang ketika lebih banyak kompetitor, nanti persaingannya cukup lebih ketat. Jadi untuk harga, terus kualitas produknya, terus nanti mungkin juga masalah pelayanan dari tim kita itu mempengaruhi dari customernya. Jadi kayak gampangannya sekarang produk skincare yang cukup udah terkenal, jadi kayak MS Glow, Kedas Beauty kayak gitu kan memang udah banyak banget dikenal orang. Jadi ketika brand baru masuk, untuk mengalahkan mereka itu agak cukup sulit kayak gitu. Meskipun peluang masih terbuka karena memang pemain di bagian itu masih banyak. Nah, itu untuk keuntungan dan kerugian ketika memang banyak kompetitornya. Nah, kenapa kita harus riset dulu kompetitor kita banyak atau enggak? Nah, itu untuk melihat peluangnya. Kalau semakin sedikit, kemungkinan kita untuk naik lebih tinggi. Jadi ketika oke, saya punya brand A nih, niche-nya misal
makanan frozen food. Ternyata yang main di dunia digital marketing baru dikit. Nah, itu peluang kita untuk menjadi yang paling bagus itu masih terbuka lebar. Tapi ketika memang kita harus mengalahkan brand besar itu perlu perjuangan yang cukup kuat gitu. Dan kita perlu juga belajar dari kompetitor. Jadi mulai pelayanannya, mungkin juga paket-paketnya, mungkin harganya juga, mungkin triknya itu bisa kita belajar dari mereka, dari marketingnya mereka kayak gitu. Jadi sebelum kita masuk ke digital marketing perlu kita survei-survei dulu untuk kompetitor kita. Nah, yang terakhir setelah tadi kita yang pertama bahasnya tentang brand, kedua kita harga, ketiga market, keempat tadi kompetitor, yang kelima ini kita bahas tentang sales atau CS-nya nanti. Kenapa saya masukkan sales di akhir? Karena sebenarnya semua tadi dari 1 sampai 4 itu hanya cara kita untuk mendatangkan customer. Nah, ketika brand kalian atau produk kalian itu udah dikenal banyak orang, memang sebenarnya sales ini bisa digunain bisa enggak. Jadi mudahnya sekarang kayak di Shopee atau di Lazada gitu kan, kita nggak perlu, sebenarnya kita tidak terlalu perlu untuk kontak langsung ke CS-nya, karena yang penting produknya ada, kita kan bisa langsung check out, nggak perlu komunikasi. Nah, tapi untuk brand kalian yang masih baru, kemampuan CS itu cukup di depan lah, atau ujung tombaknya memang. Karena memang customer meskipun dia udah yakin masuk ke CS, ketika CS-nya aja pelayanannya kurang bagus, nanti bikin customernya kurang mood. Misal kurangnya fast respon, jawaban yang terlalu bisa dikatakan judes mungkin karena singkat-singkat kayak gitu. Nah, usahakan CS itu mempunyai sikap yang gembira, ramah kayak gitu. Jadi ketika customer datang, entah telepon, entah SMS, entah WA kayak gitu, dibalas dengan fast respon dan juga friendly kayak gitu. Nah, itu akan membuat trust dari calon customernya bagus. Nah, yang paling penting juga adalah pemahaman produk knowledge tentang jasa ataupun produknya. Jadi ketika CS sudah paham, itu orang yang tadinya niatnya cuma tanya-tanya pun bisa diajak untuk mencoba produknya. Nanti CS-nya bisa menjelasin kalau produknya itu bagus gini. Terus nanti kalau misal customernya mau kabur, nanti bisa dikasih juga misal edukasi, misal produknya ini nggak harus langsung dipakai Kak, bisa bertahan gini. Nah, jadi customer yang niatnya cuma tanya-tanya itu bisa beli dulu, atau bisa diedukasi itu bahwa produknya itu memang bagus. Jadi mereka merasa, wah ini saya harus beli hari ini nih, kayak gitu. Itu pentingnya ketika memang ada CS. Jadi ketika untuk melayani customer yang mau tanya-tanya dulu, bisa merubah yang tadinya tanya-tanya jadi minat. Dan itu cukup membantu di trik marketingnya sebenarnya kayak gitu. Oke, untuk pembahasan tadi untuk 5 poin yang perlu kita persiapkan sebelum kita terjun ke digital marketing udah saya sampaikan. Nah, untuk lebih detailnya mungkin itu bisa kalian chat langsung ke CS-nya mungkin untuk tanya-tanya hal tersebut. Nah, untuk kalian yang udah punya produk pengen menggunakan jasa kita Delingo Digital Media, tinggal aja klik nomor di bawah ini, atau kalian bisa mengunjungi website kita di pt.delingodigitalmedia.com. Delingo Digital Media, teman bertumbuh.